baik, Alia. Bolehkah kamu ceritakan apa yang sedang kamu rasakan atau apa yang sedang kamu alami saat ini? Eh, jadi Ibu, kan saya tuh mahasiswa semester 3. Nah, itu juga gimana ya? Masih baru bisa akrab gitu ya dengan teman-teman gitu ya di perkuliahan. Nah, saya tuh dalam pembelajaran perkuliahan saya tuh merasa kesal gitu dengan teman-teman kelas saya, soalnya mereka tuh selalu berisik gitu dalam pembelajaran dan mungkin tidak memerhatikan mungkin ya pembelajaran dan juga teman-teman yang berpresentasi di depan. Jadi dengan mereka berisik itu jadi saya tuh kurang fokus dengan pembelajaran itu seperti itu. Kamu merasa jengkel dengan teman yang berisik saat pembelajaran karena hal itu membuat kamu sulit untuk berkonsentrasi dan memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Seperti itu ya, Lia? Ya, terus juga kan kalau pembelajarannya ada ya salah satu dosen gitu ya yang cukup berumur gitu ya, kadang mereka juga tidak memperhatikan gini. Jadi kayak kasihan loh ke dosennya gitu yang sudah menjelasin pembelajaran kuliah itu teh, kayak mereka tuh kasihan juga, mungkin mereka merasa capek dan kesal juga ya akibat teman-teman saya yang suka berisik. Tapi saya juga selalu bingung gitu ya untuk menegur mereka, gimana mereka supaya dapat memperhatikan dan tidak berisik gitu. Kamu merasa bingung jika harus mengingatkan mereka untuk tidak berisik saat pembelajaran, tapi kamu juga merasa takut ketika mengingatkan mereka karena hal itu mungkin justru memicu kemarahan mereka atau mereka tidak terima dengan peringatan yang kamu berikan kepada mereka. Seperti itu ya, Lia? Iya, terus juga kan kalau nggak diingatkan kan kasihan juga ya yang presentasi atau dosennya yang menjelaskan materi gitu. Tapi di sisi lain, ya saya juga bingung untuk menegur mereka supaya mereka bisa memperhatikan, supaya bisa tidak berisik dalam pembelajaran seperti itu. Kamu juga merasa kasihan kepada teman kamu yang sedang presentasi atau kepada dosen kamu yang sudah berumur tadi karena teman-teman kamu tidak memperhatikan mereka, sehingga kamu juga merasa terganggu dan sulit untuk memahami pembelajaran tersebut. Seperti itu ya? Iya, terus juga mungkin teman-teman yang berpresentasi atau dosen yang sedang menjelaskan pembelajaran gitu, mungkin mereka juga merasa kesal gitu ya akibat muridnya atau pesertanya tidak memperhatikan gitu dalam pembelajaran. Kamu juga seiring waktu merasa marah kepada teman-teman kamu karena terus tidak memperhatikan, sehingga kamu jadi sulit berkonsentrasi, kemudian sulit memahami pembelajaran, dan mungkin ketika UAS atau UTS nanti hal itu justru membingungkan kamu ketika memahami UAS atau ujian tersebut. Seperti itu ya? Terus juga saya juga pernah menegur mereka 1 kali apa 2 kali gitu, tapi mereka tuh merasa tidak terima gitu ditegur oleh saya gitu, kan emang berisik ya Bu ya. Terus emang sama saya tuh ditegur gitu, tapi wajah mereka tuh kayak yang tidak terima gitu loh. Kamu juga telah mencoba menegur mereka gitu, tapi hasilnya justru mereka malah marah dan tidak terima terhadap teguran yang kamu berikan. Hal itu membuat kamu merasa takut mungkin ya, seperti itu. Iya, terus juga kalau saya mengingatkan kembali, takutnya mereka tuh berprasangka yang enggak gitu terhadap saya. Jadi saya juga emang takut pandangan atau nilai mereka terhadap saya gitu. Dan kamu juga merasa khawatir ketika akan mencoba menegur mereka lagi karena
takut mereka akan menjauhi kamu atau mereka marah terhadap kamu, seperti itu ya Alia? Iya, seperti itu. Baik, apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan atau kamu rasakan? Sejauh ini sudah paling mengenai pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Alia sudah mau bercerita dan mengeluarkan keluh kesah yang Alia rasakan saat ini.